Cek dicoba 1 2. Udah Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita haturkan pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia dari sisinya, yang mana sampai detik ini alhamdulillah masih kita rasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, baik aktivitas dunia kita sejak pagi sampai sore tadi, ataupun aktivitas ibadah kita di sela-sela melakukan aktivitas duniawi kita dengan sholat wajib 5 waktunya. Alhamdulillah masih dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat, khususnya maghrib berjamaah tadi. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan di 2 pekan yang lalu yang belum kita selesaikan, masih dengan kitab fikih al-fiqhu al-muyassaru fi daw'il kitab wa sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu 1 bab yang berkaitan dengan sholat, yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pembahasan tentang sujud sahwi sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu, tapi nggak apa-apa kita ulang sejenak sedikit tentang hukum-hukum seputar sujud sahwi ini. Jadi ada beberapa macam sujud Pak Bu sekalian, yang ini kadang mengiringi sholat kita. Sujud sahwi ini ada di dalam sholat. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Sujud syukur di luar sholat. Jadi ini bentuk-bentuk sujud, ada yang di dalam sholat khusus, di luar sholat nggak ada. Ada yang di dalam sholat atau di luar sholat bisa dikerjakan, ada yang di luar sholat dok. Insya Allah akan kita bahas, kita selesaikan 3 jenis sujud ini dan juga hukum-hukumnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sujud sahwi namanya sahwun ya, itu artinya lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang disyariatkan dilakukan tatkala ada kekurangan di dalam sholatnya, atau tambahan di dalam sholatnya, atau ragu-ragu di dalam sholat. Jadi 3 sebab seorang melakukan sujud sahwi. Ada ini, kurang gerakannya atau kurang rukunya lebih dari seharusnya, atau ragu-ragu. Ragu-ragu ini yang sampai kita cari-cari yakinnya nggak ketemu. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya. Akhirnya ragu-ragu terus sampai akhirnya nggak ketemu yakin, maka nanti disuruh milih rakaat yang terkecil, anggap itu rakaat dia, kemudian setelah itu sempurnakan jadi 4 tambah 1 rakaat lagi, habis itu sujud sahwi karena terjadi ragu-ragu yang tidak bisa menentukan yakin rakaat tadi sudah berapa. Itu Bapak Ibu sekalian sebab seorang melakukan sujud sahwi. Kalau menurut pengalaman kita, sujud sahwi yang disebabkan tambahan dan kurang ini biasa di sholat berjamaah.
Ketahuannya di situ. Tapi kalau yang ragu-ragu ini biasanya pas sholat sendiri. Ini pas sholat sendiri yang ragu-ragu itu sering, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami, saya sendiri terus terang pernah. Pas sholat sendiri ya sholat sunnah, mungkin keganggu apa, loh ini sudah 2 atau baru 1 ya. Akhirnya ragu-ragu. Maka kita terapkan ilmunya 2 atau 1, nggak ketemu, nggak ada tanda-tandanya ketemu yakin, maka pilih 1. Berarti saya masih 1 rakaat ini, saya nanti tambah 1 lagi. Setelah tahiyat akhir sebelum salam saya sujud sahwi. Terlepas saya nanti ternyata dilihat orang sholatnya 3 rakaat, nggak ada masalah, karena saya sedang sholat sendiri, nggak ada yang menegur saya. Saya sholat sendiri. Adapun kalau sholat berjamaah, ini ada yang negur ya. Jadi kalau imam rakaat ketiga kok duduk, itu langsung makmumnya subhanallah, nggak jadi lupa menggenapkan rakaat yang keempatnya. Jadi nggak jadi nambahi, nggak jadi mengurangi gerakan-gerakan sholat karena ada yang makmum yang menegurnya. Wallahu ta'ala alam. Ya ini nanti dipraktekkan ya, jangan disengaja. Kalau ngepasi saja pas lupa, oh kemarin kalau pas lupa rakaat caranya begini, ambil rakaat yang terkecil, nanti setelah tahiyat akhir jangan salam, sujud dulu 2 kali, setelah itu baru salam. Adapun tata cara sujud sahwi, tempatnya bisa sesudah salam, bisa sebelum salam. Tapi kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, di akhir Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau melakukan yang seringnya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi tahiyat akhir dulu, at-tahiyatul lillah wassalawatu dan seterusnya. Sebelum salam ke kanan dan ke kiri sujud 2 kali. Setiap gerakan ke bawah sujud mengucapkan takbir, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, takbir lagi, Allahu Akbar, sujud yang kedua, Allahu Akbar, kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, salam. Adapun yang dibaca ketika sujud sahwi 2 kali sujud tadi adalah seperti bacaan-bacaan sujud yang lain, seperti yang biasa kita baca, Subhana Rabbiyal A'la, atau yang semisalnya, yang banyak itu variasinya. Jadi tidak ada bacaan sujud sahwi khusus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan masuk ke masalah yang berikutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah, masyru'iyatuhu wa hukmuhu. Apa pensyariatan sujud tilawah ini dan gimana hukumnya? Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayatil lati waradat fiha sajdatun wastima'uha. Sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan tatkala membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ ada tanda sujudnya. Kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah yang biasa saya baca ya, itu ada tanda kubah gitu ya. Ada tanda kubah. Ada tanda kubahnya di akhir ayat yang dibaca. Kalau penasaran tanda ayat itu, ayat sajdah, Ibu Bapak sekalian, silahkan nanti dibuka mushafnya ya. Beberapa ada 15 ayat yang ada di Quran itu ditandai tanda kubah gitu. Ini disyariatkan untuk sujud tilawah. Yang dekat di juz Ammah itu surat apa? Al-Insyiqaq yang biasa dibaca Abu Hurairah tatkala sholat isya. Beliau baca ini, ketemu ayat sajdahnya, beliau sujud tilawah ketika sholat ngimami sahabat yang lainnya. Ditanya sahabat, apa yang kau lakukan? Oh, ini sujud yang dahulu aku pelajari bersama Nabi, membaca ayat surat Al-Insyiqaq. Kemudian yang jarang dibaca ya di luar juz Ammah berarti seperti di surat Al-A'raf,
akhir surat Al-A'raf, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl 49 sampai 50, Isra 107 sampai 109, Maryam ayat 58. Ini jarang dibaca karena ya biasanya imam-imam kita bacaannya ringan untuk meringankan sholat jamaah. Padahal ya mungkin kalau hafal ya, tapi untuk meringankan sholat berjamaah, tidak banyak yang kabur pindah masjid yang lain, akhirnya dipilihlah surat-surat yang ringan, juz amma dan semisalnya. Kemudian tentang hukum sujud tilawah ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Dahulu Nabi pernah membacakan kepada kita surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Beliau sujud tatkala itu, kemudian kami para sahabat yang mendengarnya juga sujud bersama Nabi. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi, sampai saking banyaknya yang sujud, lantai tanah untuk sujud ini enggak ada. Jadi ada yang enggak kebagian tanah untuk sujud gara-gara sudah didahului sahabat yang lain. Jadi Nabi membaca Quran, di situ ada ayat sajdah, beliau sujud, sahabat yang mendengar sujud semua, sampai yang di sekitaran situ enggak kedapatan tempat untuk sujud. Gara-gara semuanya mengikuti sujud Nabi di tempat yang sama ini. Wa huwa sunnatun, hukum sujud tilawah adalah sunnah menurut perkataan yang rajih, bukan wajib. Jadi hanya sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Kenapa alasannya? Karena Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah membacakan kepada Nabi surat An-Najm. Di situ ada ayat sajdah dilewati. Zaid bin Sabit enggak sujud, Nabi pun yang mendengar bacaan Zaid bin Sabit ini juga enggak sujud. Jadi ketika membaca ayat sajdah tidak wajib sujud, dan yang mendengarnya juga tidak, hanya sekedar sunnah saja. Jadi dari beberapa dalil ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, sujud tilawah yaitu sujud tatkala membaca ayat-ayat sajdah, hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Disyariatkan bagi siapa saja? Yang pertama bagi yang membacanya, dan yang kedua bagi yang mendengar bacaan imam tadi atau mendengar bacaan orang yang baca ayat sajdah ini. Jadi ada dua orang ya yang disyariatkan untuk sujud. Yang pertama pembacanya, yang kedua pendengarnya, penyimaknya. Ini nggak mesti di sholat ini. Ketika kita nyantai di sini, ada yang baca Quran di sana, ada yang baca Quran di sini, kita sedang nggak baca, kita nyimak teman kita, kok pas melewati ayat sajdah dia sujud, kita yang mendengar juga disyariatkan untuk sujud. Itu ya, yang disyariatkan untuk sujud itu yang membacanya dan yang mendengarnya. Jika ayat sajdah ini dibaca di idza qara'a ayat sajdah, baik dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena berdasarkan perbuatan Nabi SAW, beliau pernah membaca tatkala sholat, para sahabat ikut sujud. Beliau pernah membaca tatkala di luar sholat, itu pun juga sama, Nabi sujud, para sahabat yang mendengarnya pun juga sujud bersama Nabi. Dalil ini ditunjukkan di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga dari sahabat Abi Rafi' qala shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata. Ini Nabi sholat sajdah di dalam sholat ya. Aku sholat bersama Abu Hurairah sholat isya. Beliau Abu Hurairah jadi imam membaca idas sama'un syaqqat, surat Insyiqaq. Di situ di pertengahan ada ayat sajdahnya. Fasajada, Abu Hurairah sujud. Ketika sholat selesai, Abu Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah, itu tadi apa? Ma hadhihi, apa ini? Sujud apa ini? Qala, Abu Hurairah mengatakan, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk seperti itu ketika menjadi makmum Rasulullah tatkala masih hidup.
Jadi Abu Hurairah mengalami sendiri sujud bersama Nabi di sholat Isya membaca surat Al-Insyiqaq. Fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Maka aku senantiasa sujud ketika membaca ayat sajdah ini sampai aku menemui engkau. Jadi beliau senantiasa mempraktekkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sujud tatkala membaca ayat sajdah. Fa idza lam yasjud al-qari, nah ini ya satu catatan ya. Ketika sang pembaca ayat sajdah ini tidak sujud, la yasjud al-mustami', yang mendengar tidak sujud juga. Jadi yang mendengar tidak perlu sujud karena yang membaca dia tidak sujud. Jadi yang benar gimana kalau sang pembaca dia sujud, maka yang mendengar ikut sujud, disyariatkan. Tapi kalau sang pembaca dia membaca ayat sajdah enggak sujud, yang mendengar pun sama, tidak ikut sujud, karena sang pendengar dia statusnya pengikut, tidak boleh mendahului orang yang diikuti. Alasannya ya tadi, Zaid bin Sabit membaca surat An-Najm didengar oleh Rasulullah. Zaid enggak sujud tatkala melewati ayat sajdah di surat An-Najm ini. Rasulullah yang mendengar pun juga enggak sujud. Wallahu ta'ala alam. Emang keutamaannya apa sih kok ada sujud-sujud seperti ini? Hukumnya juga sunnah, nggak wajib, nggak usah dikerjakan ya Ustaz ya. Ya ada keutamaan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satunya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki." Jika anak Adam itu membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, i'tazala syaitan, syaitan itu menyingkir, nangis. Syaitan itu menyingkir, nangis. Yaqulu, dia sambil nangis itu meratapi nasib dia, ya wailah, duhai celaka saya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh sama Allah lewat ayat sajdah ini untuk sujud, dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Kemudian syaitan melanjutkan, wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar. Aku diperintahkan untuk sujud, aku enggan, maka bagiku neraka. Ini keutamaan seorang membaca ayat sajdah kemudian sujud, dia bisa membuat setan kena mental. Kena mental. Jadi nanti gangguan dia ke kita bisa semakin berkurang. Bisa semakin berkurang karena setan ya senantiasa ganggu kita terus ya. Semangat untuk menggelincirkan kita biar ikut jalan dia, maka kita harus melawannya. Salah satunya ini, dengan sujud tilawah setan akan nangis. Setan akan nangis. Terus caranya gimana? Sifatuhu wa kaifiyatuhu yasjudu sajdatan wahidatan wa yukabbira idza sajada. Sujud satu kali saja dan bertakbir tatkala sujud. Jadi sujud tilawah adalah sujud satu kali saja, mengucapkan takbir tatkala pertama, Allahu Akbar, sujud. Terus mengatakan di dalam sujudnya seperti doa sujud biasa, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau satu doa riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berdoa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada macam-macam doa sujud tilawah ini. Kalau tidak hafal yang terakhir saya sebutkan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau itu enggak hafal, maka baca doa seperti doa sujud biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti bangkit dari sujud ini beda tatkala di luar sholat sama di dalam sholat.
Kalau nanti di luar sholat seperti ba'da maghrib ini, kalau nggak ada pengajian kita baca Quran lewati ayat sajdah, kita sujud biasa, Allahu Akbar, nggak perlu berdiri dulu, nggak perlu takbiratul ihram berdiri dulu, langsung dalam kondisi duduk langsung sujud. Nanti bangkit dari sujud nggak mengucapkan takbir, bangkit biasa. Jadi takbir itu cuman tatkala sujud saja, Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, habis itu bangkit biasa, nggak baca takbir. Adapun ketika di dalam sholat, maka ketika turun untuk sujud dan ketika bangkit dari sujud ini baca takbir semuanya. Pernah melakukan sujud tilawah di sini, Mas? Oh belum. Berarti nanti Isya bisa ini insikok ya Mas ya. Pesen ya. Oh belum saja. Idza sama usyangqat. Murja 5 menit bisa itu. Insikok di tengah ya. Ada ayat sajdah di situ. Ada beberapa sholat yang saya ikuti, makmum yang nggak biasa ini ayat sajdah atau enggak, dia rukuk. Dia rukuk. Maka ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk bapak-bapak ya, untuk melirik gerakan imam. Kalau imam berada di kotaan kayak gini, mihrab kayak gini, itu yang bisa melihat sedikit tak ya. Tapi ada beberapa masjid yang nggak pakai mihrab, jadi seluruh full satu shaf itu ngelirik imam kelihatan. Jadi ketika dia baca ayat sajdah di insikok atau di yang lainnya, dilihat ini rukuk apa sujud, kelihatan gerakannya imam itu. Gerakannya imam kelihatan sujud atau rukuk. Nanti biasanya itu lirik-lirikan. Lirik-lirikan. Kemarin di mana ya? Lupa saya. Oh ya, di masjid di kampung sana, imam di sholat isya baca insikok, dia nggak ngasih tahu jamaah dulu, tahu-tahu di pertengahan itu tadi ayat sajdah sujud. Kita yang tahu dan lihat gerakan imam, loh kok kita orang rukuk sujud, kita sujud. Tapi di samping-samping saya, bapak-bapak ini rukuk sambil loh kok ono sing sujud. Ya saya kan lagi sholat ya nggak bisa Pak sujud Pak. Ya nggak boleh ya. Ya nanti dia sadar sendiri ngikut sujud. Itu satu kasus sujud tilawah di dalam sholat. Kalau mau melakukan, terutama untuk ibu-ibu di belakang sana ya, nggak bisa lihat gerakan imam, dikasih tahu dulu. Bagi jamaah sekalian, nanti akan saya baca surat insyikok, di ayat saja saya akan melakukan sujud tilawah. Jadi di sana sudah tahu ibu-ibunya. Ibu-ibunya sudah tahu. Jadi nggak bingung. Kemudian tempat sujud tilawah ada 15 ya di dalam Al-Qur'an. Sesuai urutan di sini total 15. Yang sering dibaca Nabi, yang ini jarang kita temui di masjid-masjid ya. Di masjid sini dibaca atau enggak ya? Itu ketika hari Jumat subuh, itu Nabi di hadis riwayat Bukhari itu biasa membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah. Di situ ada ayat sajdah di kelima ya, 15 ya. Surat namanya As-Sajdah. Di ayat ke-15 ada ayat sajdah. Di situ biasa dibaca Nabi ketika Jumat subuh. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Itu di beberapa masjid yang imamnya hafalannya banyak ya, seperti 10 juz, 5 juz dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Jadi Jumat subuh itu di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah full dari awal sampai akhir. Nanti di pertengahan ada sujud tilawah. Nanti di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Itu yang biasa Nabi lakukan
di subuh hari Jumat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau di sholat kok belum bisa dipraktekkan misalkan, ya nanti pas baca Quran silahkan dilihat mushafnya, ada tanda kubah kecil gitu. Kubahnya gimana ya, bentar, bentuknya kubah ya. Bentuknya apa? Kubah kan ya? Ya, bentuknya kubah, kayak jendela masjid itu loh. Yang jendela masjid biasanya. Iya, kayak ini. Silakan nanti dicek lagi mushaf-mushafnya. Yang saya tahu di cetakan Madinah nanti ada garisnya itu. Di tulisan sajadah yasjudu fi'il madhi mudhari'nya itu digaris. Kemudian di akhir ayatnya ada tanda ini, kubah ini. Ada tanda kubah itu. Itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang sujud tilawah. Sujud tatkala membaca Quran dan melewati ayat sajdah. Hukumnya sunnah untuk melakukan sujud tersebut. Bisa di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Bisa di sholat yang jahriyah, bisa di sholat yang sirriyah. Loh Ustaz, jahriyah kita dengar Ustaz, bacaan imamnya. Pas ayat sajdah kita dengar sujud, kita ikut sujud. Kalau sirriyah gimana? Apakah disunahkan juga? Wallahu ta'ala alam, setahu yang saya baca tetap disunahkan sujud tilawah di dalam sholat sirriyah seperti sholat duhur sama sholat asar. Imam membaca ayat sajdah sir, kok dia sujud, kita sebagai makmum ngikuti, karena imam ditunjuk, sekali lagi yang pernah kita sampaikan, untuk diikuti. Meskipun bacaan ayat sajdahnya tidak terdengar oleh makmum, tapi tetap diikuti. Tapi di beberapa tempat ya perlu dikasih tahu terlebih dahulu atau disosialisasikan, soalnya ada yang belum tahu masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dufi'at anhu ni'matun au busyira bima yasurruhu an yakhirra sajidan lillah. Disunahkan Pak Ibu sekalian bagi orang yang tiba-tiba datang nikmat kepadanya atau musibah yang harusnya kena kepada dia tertolak, atau diberi kabar gembira yang menyenangkan dia yang biasanya tidak muncul kabar gembira ini, disunahkan untuk sujud kepada Allah sebagai salah satu bentuk syukur kepadanya. Ini dilakukan untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak disyaratkan sujud syukur ini menghadap kiblat, tapi menghadap kiblat afdol, lebih utama. Dan tidak disyaratkan juga harus punya wudu, bersuci. Kalau bersuci lebih afdol, karena kita nggak tahu dalam kondisi harian kita tiba-tiba dapat kabar gembira mau sujud, loh kok urung wudu, dadak wudu sih. Nah itu nilai sujud syukurnya nanti kurang. Dapat kabar gembira, wah ini lolos, alhamdulillah, sujud langsung. Bisa menghadap kiblat, bisa tidak menghadap kiblat, tapi menghadap kiblat lebih utama. Dahulu Nabi pernah melakukannya, diriwayatkan dari Abu Bakrah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Abu Bakrah mengatakan bahwasanya Nabi SAW dahulu jika datang kepada beliau perkara yang membuat senang beliau, kabar gembira, maka beliau langsung sujud syukur kepada Allah sebagai bentuk bersyukur atas nikmat kabar gembira tadi. Wa kadza fa'alahu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Begitu juga para sahabat pun juga melakukannya. Wa hukmu hadha sujud hukmu sujudi tilawah wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu.
Hukum sujud syukur ini seperti sujud tilawah, sunnah, tidak wajib. Sifat dan tata caranya juga sama seperti sujud tilawah, 1 kali sujud saja, bertakbir ketika sujud, Allahu Akbar, baca doa tatkala seperti bacaan doa sujud-sujud yang lain, Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu sujud syukur. Kemudian sedikit catatan tentang sujud syukur ini, ada beberapa orang yang melakukannya dirutinkan dia. Pak Ibu pernah lihat seorang habis sholat zikir kemudian dia mau pergi sujud, pernah lihat ini? Pernah nggih? Itu kalau kita tanya dia akan menjawab ini sujud syukur, karena sudah melakukan ibadah, makanya bersyukur. Alasannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ini kurang tepat dari definisi sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat yang tidak biasanya dia dapati. Adapun nikmat-nikmat yang biasa kita rasakan seperti kesehatan ini, bisa menghirup udara dengan baik, bisa beribadah dengan baik seperti biasa, bisa minum makanan dengan enak, biasa kita lakukan, ini nikmat. Tapi nggak ada syariat sujud syukur habis itu, nggak ada. Sujud syukur adalah ketika mendapat nikmat yang tiba-tiba, kabar gembira yang kita nanti-nanti, kelahiran yang dinanti-nantikan, atau ternyata pas lamar pekerjaan diterima, wah ini tidak biasa ini nikmatnya. Lah disitulah sujud syukur disyariatkan, tidak kepada nikmat yang biasa, tidak kepada nikmat yang biasa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ada di kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, bab yang ke-6, sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Masih ada waktu sekitar beberapa menit Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan perihal yang disampaikan tadi. Masih 10 menitan ya, kita coba tambahin bentar. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggih, monggo Pak. Sujud syukur itu nggih, yang dibaca sujud syukur berapa kali sujudnya? Oh, sujud syukur seperti sujud tilawah, 1 kali sujud saja, 1 kali. Allahu Akbar, berdiri lagi. Iya sudah, iya gitu aja. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia rasakan saat itu. 1 kali sujud saja seperti sujud tilawah. Jadi kalau boleh kita ringkas, sujud sahwi itu 2 kali sujud. Itu dilakukan karena berkaitan dengan sholat. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Tapi yang sering Nabi lakukan di akhir umur beliau sebelum salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis itu salam, selesai. Kemudian sujud tilawah dengan sujud syukur ini sama caranya, 1 kali sujud saja. Disunahkan menghadap kiblat, tapi kalau qadarullah nggak menghadap nggak apa-apa, nggak ada syarat harus menghadap kiblat. Bahkan tidak ada syarat harus bersuci terlebih dahulu 2 sujud ini, sujud tilawah dengan sujud syukur. Diucapkan takbirnya pas sujud saja, bangkitnya tidak mengucapkan apa-apa, bangkit dari sujudnya tidak mengucapkan apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang lain dari ibu-ibu yang ditanyakan. Kemudian ada 1 kasus tentang sujud sahwi, sujud tilawah di masjid yang pernah saya ikuti di Jember dahulu. Imam membaca surat Al-Alaq. Imam membaca surat Al-Alaq. Di akhir surat Al-Alaq ini itu ada sujud tilawah. Di akhir surat Al-Alaq itu ada sujud tilawah. Ketika selesai dibaca ayat ini, Allahu Akbar, imam bertakbir, ternyata imamnya itu rukuk, bukan sujud. Nggak ada sujud tilawah yang dilakukan imam. Tapi beberapa makmumah husnudon,
karena sudah tahu ini ada tilawah di sana, makmumnya ada yang sujud. Kemudian imam bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, yang sujud baru tahu loh ketinggalan. Berarti imamnya nggak sujud sahwi, nggak sujud tilawah. Kemudian setelah sholatnya selesai semua, dosen kita berdiri ngasih pengumuman, tadi makmum yang melakukan sujud tilawah berdiri, tambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Dia kelewatan 2 gerakan imam, rukuk sama bangkit dari rukuk, malah dia sujud. Nah gitu ya. Jadi dia kehilangan rukun di dalam rakaat itu, si makmum yang sujud tilawah sendiri, padahal imamnya enggak. Saya dulu termasuk yang rukuk. Jadi saya aman. Saya enggak nambal kekurangan rakaat tadi. Saya ngelirik imamnya di depan itu. Loh kok enggak sujud? Ya sudah, saya rukuk biasa saja, tidak sujud. Kemudian beberapa cara membaca sujud tilawah ya bagi imam. Di ayat yang akhir seperti ini, Al-Alaq, di pojok ayat 19 dari surat Al-Alaq, ini nanti kalau misalkan dia sujud tilawah, dia nanti berdiri lagi untuk menyambung bacaan berikutnya, tapi kan sudah berakhir itu. Dia gimana terusan? Baca surat setelah Al-Alaq. Jadi nggak boleh langsung rukuk, berikutnya nggak boleh. Jadi bagi imam, sujud tilawah di tengah-tengah bacaan jahriyah itu nanti setelah sujud dia berdiri lagi, baca, ada yang dibaca melengkapi surat tadi atau melengkapi ayat beberapa sisanya. Kalau misalkan masih panjang belum bisa diselesaikan ayatnya. Kalau di pojok seperti Al-Alaq tadi, ya dia nanti sujud tilawah, semuanya ngikuti sujud tilawah imam, si makmum, kemudian berdiri Allahu Akbar, dia baca surat setelah Al-Alaq. Surat apa mas? Setelah Al-Alaq. Surat setelah Al-Alaq apa ya? Surat setelah Al-Alaq. Atau surat pendek setelahnya. Nah itu baru dia nanti takbir untuk rukuk. Tapi biasanya jarang yang baca surat Al-Alaq sujud tilawah ya. Biasanya kalau sholat isya itu ya ini syaqqat, insyiqaq, idas sama'un syaqqat, di tengah-tengah dia sujud tilawahnya. Kemudian setelah sujud bangkit lagi, baca lanjutan ayatnya, setelah itu rukuk. Wallahu ta'ala alam. Bagi yang mau mencoba di beberapa masjid boleh ya, tapi makmumnya dikasih tahu terlebih dahulu. Makmumnya diberitahu terlebih dahulu bahasanya saya akan baca surat As-Sajdah di rakaat pertama, surat Al-Insyiqaq nanti sujud tilawah. Nah gitu dikasih tahu biar khususnya jamaah yang perempuan tahu yang dilakukan tatkala imam takbir di ayat sajdah yang dilewati imam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sujud-sujud yang ada di dalam syariat kita. Ada sujud sahwi, sujud gara-gara lupa, sujud tilawah, sujud gara-gara membaca Al-Quran dan melewati ayat sajdah, dan juga sujud syukur, yaitu sujud sebagai bentuk rasa syukur mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari kecelakaan atau diberi kabar gembira terhadap sesuatu hal. Disunahkan untuk melakukan sujud syukur ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bab yang ke-7 fi sholatil jamaah, tentang sholat berjamaah. Adab-adabnya, tata caranya, posisi imam dan makmum sesuai dengan jumlah jamaahnya, laki-laki di sebelah mana, perempuan di sebelah mana, minimal jamaah itu berapa orang. Kalau misalkan satu tok berada di mana dia, akan kita pelajari hukum tentang sholat berjamaah di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.